Baik, jadi ini videonya nanti akan saya upload juga. Saya harap sih bisa dipakai oleh teman kalian dan kalian juga kalau yang pengen ngulang bisa ya. Karena banyak yang sakit banget. Oke? Nah, saya berarti hari ini tidak akan muter-muter. Ya, nanti kalau kalian punya pertanyaan, angkat tangan aja. Ya, angkat tangan aja dan tanyakan pertanyaan kalian. Nanti kalau kesulitan silakan panggil asistennya di belakang. Ya, asistennya ada, Kevin ya. Atau nanti kalian tanya teman-teman kalian yang juga asisten ya. Oke. Eh, Hari ini saya akan masuk ke guard and gates and policy. Ya, jadi sesuai dengan perjanjian saya kemarin, saya akan mengajarkan kurikulum baru tambahan yang nggak saya ajarkan di angkatan sebelumnya, yaitu gates dan policy. Ya, bagi yang ngulang pasti merasa wah kok tambahan materi baru ya. Ya, kita harus tahu bahwa dunia terus berkembang ya. Kita harus ikut berkembang juga. Oke. Inti pendeknya adalah kemarin kita sudah bicara tentang authentication. Hari ini kita akan bicara tentang authorization atau memberikan yang namanya hak akses atau memberikan yang namanya apa namanya sebuah otorisasi atau memberikan sebuah akses. Ya, hak akses lah ini ya. Nanti kita akan coba bikin example-nya. Saya akan tunjukkan example dulu. Lalu kita akan mulai ngoding. Ya. Kita akan mulai ngoding setelah itu. Oke? Nah, pertama adalah kita harus belajar sejak Laravel 9 itu gates akan diimplementasikan dalam bentuk policy. Ya, jadi sebenarnya masih bisa kalian nulis gates manual. Cuma pada akhirnya gates ini akan menempel kepada model yang terkait. Ya, sehingga model tidak hanya sekedar model. Tapi model bisa kita tempelkan dengan hak aksesnya atau otorisasinya. Oke? Jadi perlu diingat, policy akan selalu diberikan kepada sebuah resources. Resources itu apa? Contohnya adalah sebuah model. Biasanya selalu model sih. Sekarang mereka hanya mengimplementasikan di model aja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, bagaimana kalau kita tetap mau melimitasi hak akses user ke halaman tertentu, tapi bukan berdasarkan modelnya? Ya, kita bikin middleware biasa untuk memberikan pengecekan. Ya, mau ndak mau. Tapi kalau kamu bicara tentang resources yang berupa otorisasi terhadap sebuah resource atau sumber daya, misalnya model, ya, maka kita akan menggunakan policy. Inti pendeknya adalah sebenarnya gini, sama seperti saya bilang di awal, semua adalah menghilangkan kompleksitas. Ya, kata kuncinya adalah ketika kita menggunakan framework, ya, tujuannya adalah menghilangkan atau menyembunyikan kompleksitas based on function atau prosedur. Oke? Nah, cara buatnya terus gimana? Cara buatnya sederhana. Yang Podman exec ini biarkan ya, karena saya jalankan di Linux gitu ya. Kata kuncinya ada di sini. PHP artisan make policy post nama policy-nya. Biasanya aturannya adalah nama modelnya di depan, baru policy-nya. Tak ulangi ya. Nama modelnya di depan dulu, baru policy-nya. Baru nanti kamu mau hook-kan dia ke model yang mana. Ya, Pak, kalau saya nakal, saya nggak mau pakai flag atau argumen dash model. Tetap kebuat nggak policy-nya? Policy-nya akan kebuat, tapi isinya empty. Kalian harus nge-map sendiri. Ya, tak ulangi. Kalau kamu mau nakal, nggak mau kasih argumennya atau optionnya di parameter waktu bikin pakai artisan, dia akan buat tapi isinya empty. Efeknya apa? Ya tulisan dewe di sini. Ya. Tapi kalau kamu pakai dash model, dia akan buatkan semua hak aksesnya. Saya lebih prefer pakai dash model. Sehingga kamu nggak kesulitan untuk memahami kamu harus import apa, harus melemparkan dependency injection apa. Ya, sehingga dia generikkan otomatis sak functionnya, sak parameternya. Ya, kalau kita bicara bahasa kerennya kan dependency injection ya. Tapi kalau bahasa gobloknya adalah dia adalah parameter dari sebuah metode atau function dalam sebuah class. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah, dia akan terbuat di sebuah folder namanya app policies. Ya.
Nggak ada saya jelaskan di awal kan. Jadi intinya adalah foldernya di app policies. Ya, karena ini adanya mulai di Laravel 9, 8 sih. 8 ya, tapi 9 ini baru saya ajarkan sekarang. Oke. Nanti dia akan buat fungsi seperti ini. Mana ini? Nah, ini saya ganti dulu. Ya, ini ya di sini ya. Ini akan bikin view, dia akan bikinkan parameternya juga. Ya. Dan juga responnya harus apa. Oke? Tinggal kamu ikuti aja. Ini juga sama ya. Ada fungsi create. Nah, ada perbedaan. Kalau fungsi create, dia tidak akan ngecek based on post yang di generate atau instance dari row-nya, tapi hanya usernya aja. Ya, usernya aja. Ini akan berbeda dengan view, berbeda dengan edit, edit atau update, dan berbeda dengan delete. Karena kalau kamu edit, delete, dan dan view ya, itu kan instance row-nya sudah ada. Maksudnya instance ini adalah datanya kan sudah ada. Ya kan, kalau kamu bicara tentang objek kan instance-nya sudah ada. Tapi kalau kita bicara tentang datanya, row-nya udah ada di database. Nah, kadang kita perlu ngecek based on siapa yang buat kan. Makanya dia akan melemparkan parameter objek post-nya. Seperti itu. Sehingga kamu bisa ngecek, boleh nggak user ini ngapus resource ini berdasarkan apa? Apakah dia memiliki resource-nya atau enggak? Seperti itu. Semudah itu. Oke? Ya. Jadi tujuan akhirnya seperti itu. Nah, ini contoh selesainya. Saya ngecek boleh nggak user nge-view based on apa? Based on apakah user itu memiliki atau yang membuat resource itu. Ya, kalau bukan dia yang buat resource-nya atau bukan dia yang buat baris row-nya, berarti nggak boleh baca. Saya deny. Itu bisa. Nah Pak, kalau saya bilang saya ingin based on group, gimana? Ya modelmu bikinan ada grup E. Di databasemu, di kolomnya, bikinan ada grup E juga. Atau mappingan pose dengan grup E. Ya kan? Bisa one to many kan? Ya, atau misalnya one to one kan? One to one atau ya one to many bisa lah. Tapi one to one kan ini ya. Bisa kamu mappingkan kan? Kamu cek user ID-nya ini, dia hak aksesnya apa berdasarkan tabel lain. Lalu kamu cek juga baris di tabel itu, tabel data resource yang mau diakses, itu miliknya grup siapa? Kan bisa seperti itu. Ya, jadi kira-kira akan seperti ini. Nanti kita akan coba ya. Saya akan bikinkan tabelnya. Kita akan coba bikin. Tapi inti pendeknya seperti itu. Sehingga kalian bisa sampai nanti membuat hak akses sejauh itu. Ya, ingat desain sistem itu nggak semudah yang kalian bayangkan kerja proyek mata kuliah. Ya, kita bisa lebih jelimet dari itu. Apalagi kalau kalian nanti ngambil major yang namanya sistem enterprise atau enterprise information system. Ya, karena di sana kita akan bicara tentang yang namanya triple E. Ini akan berhubungan banget sama ilmunya anak infor di major IT. Tapi karena kita di sistem enterprise kita harus pegang itu juga, mau nak mau. Jadi authentication, authorization, dan accounting. Kenapa? Karena ya iki tiga-tiga ini kamu harus memberikan dia pengecekan apakah dia adalah benar-benar dia, boleh nggak dia ngakses resource-nya, dan dia ngakses ke resource mana aja. Kita harus punya log-nya. Yaitu triple E. Tapi itu nanti bicaranya nanti di ERP. Tapi inti pendeknya adalah tujuannya akan sampai bisa ke sana. Ya. Makanya kita punya policy seperti ini. Oke. Nah, lalu kita kalau mau ngecek gimana? Cara ngeceknya, kita kan sudah punya fungsi ini. Pertanyaan adalah cara manggil fungsinya gimana kan? Ya, supaya dia ke deny otomatis, karena kan kita bisa lihat ya. Dia di line 36 kan ke deny. Kalau enggak kan diperbolehkan, true kan? Karena based on return-nya kan dia cuma dua. Return object atau return boolean. Ya kan? Nah, terus cara makainya gimana? Cara pertama, kalian bisa bikin ya sebuah metode yang dimappingkan sebuah routing. Ya ini saya nggak pakai controller ya, saya langsung bikin di rootnya ya. Nanti kalian kalau mau bikin di controller terserah. Ini saya forcing user login, ya supaya saya nggak perlu login gitu kan ya. Saya forcing user login ini untuk mengingatkan kalian bahwa usernya harus login dulu, baru policy-nya bisa kepake. Ya, tak ulangi. Usernya harus login dulu, baru nanti policy-nya bisa kamu untuk ngecek. Oke? Ya.
Nah, kita harus narik dulu memang datanya dulu. Kita harus tarik. Kenapa? Karena nanti datanya perlu untuk ditembakkan ke fungsi gate-nya. Gate dan policy nggak bisa dilepas. Policy-nya adalah rule yang kamu tulis. Jadi kan kita bikin rule ya, bahwa yang boleh ngakses pos hanya yang buat posnya sendiri. Ya kan? Nah, pastinya kita perlu untuk mendapatkan instance dari posnya atau baris posnya. Supaya kita bisa dapetin yang bikin siapa. Ya kan? Nah, untuk ngecek atau invoke atau manggil fungsinya, ya nginvoke itu manggil fungsi, bahasa kerennya invoke gitu ya, bahasa Maduronya. Tapi inti pendeknya adalah kita manggil fungsi view, ya karena kan ini kan view ya di sini ya, view gitu ya. Ini kita manggilnya based on string, taruh aja view di sini, ya dari vacate get vacate inspect method view, lemparkan postnya. Nanti dia akan kembalikan respon deny atau true. Oke? Nah, cara ngeceknya pakai apa? Setelah kamu dapatkan inspect, kamu akan dapat instance yang menunjukkan hasil responnya. Saya lupa instance-nya based on objek apa, tapi intinya adalah dia punya sebuah metode namanya allowed. Boleh nggak kamu akses allowed ini return true atau false? Ya, kalau kamu boleh akses, dia akan return true. Kalau true kan pasti kita boleh returnkan datanya ya. Saya nggak pakai respon JSON karena ternyata di Laravel 9 kalau kamu mengembalikan objeknya langsung bisa dia dirubah jadi JSON otomatis. Biasanya kan saya kemarin ngajarin kalian cara nge-respon JSON adalah kalian harus pakai respon terus di tanda panah JSON. Ya atau respon vacate terus di JSON gitu ya. Tapi kalau di Laravel 9 bisa kamu langsung berikan modelnya. Ya, saya nggak biasa pakai ini, cuman ini bisa dilakukan. Ya karena bagi saya ini jadi susah dibaca. Kalau kamu pakai respon JSON kan kamu tahu, oh ini pasti respon JSON. Cuman ini sebagai contoh aja supaya saya nggak perlu bulat gitu ya. Pendeknya adalah dia kembalikan sebagai JSON di sini ya. Nah, tapi kalau dia nggak allowed, ya ini kan anggapannya dia harus terima true kan ya. Kalau nggak terima true, pastikan dia perlu menerima error message-nya apa. Ya kan? Karena sebelumnya saya di sini kan memberikan error message kan seperti ini. You are not the owner of the post. Ya. Terus cara dapatkan teksnya ini bagaimana? Kita harus panggil fungsi message. Ya. Jadi kalau dia tidak berhasil di if-nya, saya akan lemparkan di line 33. Dia akan return jadi seperti ini. Errornya. Kalau berhasil, dia akan jadi seperti ini. JSON. Oke, seperti itu. Nah ini datanya di sini ya. Kebetulan karena kita login 1, kalau kita pakai post yang pertama, baris yang pertama gitu ya, itu pasti gagal. Kenapa? Karena user yang login kan 1, ID-nya kan 1. Kalau kamu tembakan ke post 1 kan dia bukan punya kan, jadi gagal. Tapi kalau dia nembak post yang kedua ini kan user ID 1, saya paksa login ID 1, datanya balik. Ya, sebagai contoh aja supaya gampang untuk memahaminya. Ya. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau kalian tidak mau ngimport vacate seperti ini kan pasti ngimport vacate ya, Laravel Git. Kalian harus ngimport vacate Git namanya. Kebetulan Git itu cuma ada 1, jadi saya nggak nunjukkan importnya di atas seperti apa. Nah, kalau nggak mau pakai Git gimana Pak? Bisa. Caranya adalah dengan kamu pakai request, ya. Illuminate HTTP request standar, ya kan? Requestmu narik usernya, terus kamu ngecek can atau cannot. Saya pakai cannot, ya, karena saya asumsi adalah dia nggak bisa ngakses. Kalau dia nggak bisa ngakses, dia return true, saya abort 403. Kalau kamu mau can, ya boleh, silakan pakai fungsi can. Tapi saya pakai cannot, ya, karena biar gampang. Dia kayak diberhentikan di line 31. Terus dia kembalikan 403. Ya kan? Datanya sama. Ya, kita maksa user login 1, post 1 bukan yang punya user 1 tapi user 2. Sehingga 403. Tapi post 2 dia return yang sama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ini lebih enak. Karena berarti asumsinya adalah kamu selalu login.
Ya, kamu bisa gabungkan dengan middleware out. Ya, ya silakan. Ya, sehingga kamu pakai request user. Ya kan, nggak perlu ngimpor apapun. Cara kedua, oke? Cara ketiga, ini lebih condong untuk kalian kalau bikin SOA. Ya, ini biasanya tahu anak Infor ya. Kalau anak SIB, SOA, kurikulum kalian seingat saya nggak ada. Kalau kurikulum yang sekarang, ya SOA nggak ada kan ya. Kurikulum baru ada, tapi kalau kurikulum lama nggak ada. Ya karena SIB sekarang condong ke mobile development ya. Kita harus akui bahwa mobile cukup kerasa. Nah, di salah satu mobile kan perlu nembak ke API. Nah, kita kalau bikin API bisa aja langsung beritahu postnya. Ya, Laravel dimulai versi 9 punya fungsi kamu bisa nembakkan parameter di sini. Ini kan parameter URL ya. Tapi dia akan langsung otomatis mappingkan dengan modelmu. Nah, kok bisa Pak? Karena Laravel punya fungsi baru yang dia mappingkan. Yang di mappingkan apa? Di sini kamu nembakkan ID-nya, dia akan mencarikan ID di modelmu. Ya, sehebat itu ya. Oke? Apakah ada di framework lain Pak? Ada juga. Ya, cuman di framework lain yang saya tahu cuma .NET, Express gak ada. Express karena barebone ya. Saya lebih tepatnya tidak pernah pakai sampai sejauh itu, sehingga saya nggak bisa komentar. Django ada. Tapi di Laravel pendeknya seperti ini. Ya, ini akan cepat banget kalau kalian nanti misalnya bikin Ajax. Saya coba butuh nembak ID tertentu. Ya, tembakan bikin gini. Pendek banget kan? Ya udah, pakai ini. Nah, terus ngeceknya di mana? Ngeceknya lewat middleware. Lihat. Middleware-nya saya mappingkan out dan saya mappingkan dengan fungsi can view. Terus kamu nempelkan dengan apa? Nempelkan dengan variabel post. Ini post yang saya pakai. Ya. Jadi dia akan nge-mappingkan. Kalau bagi saya lebih readable ini. Ini atau yang ini. Tapi kalau kalian kepingin lebih gampang pakai ini silakan, terserah. Minimal saya jelasin ada. Ya, karena saya belum sampai menggunakan sejauh ini. Lebih tepatnya karena saat saya pertama kali implementasi Laravel, saya tidak pernah menemukan polosai, belum ada. Jadi saya bikin sendiri pakai middleware sendiri. Ya sehingga sekarang kan mereka baru bikin gitu kan. Ya, berbeda cara approach-nya. Tapi sama aja, konsep dasarnya adalah kita melimitasi hak akses ke user tertentu. Cuman dia lebih berusaha elegan nulis kodenya. Ya, ini dengan middleware. Oke? Nah, terakhir kita bisa gunakan middleware dan fungsi can. Ini juga readable kalau ini. Evander geleng-geleng. Kenapa? Nggak apa. Kayaknya banyak banget caranya gitu ya. Ya kalian pakai yang kalian lebih mudah pahami. Ya, jangan maksa ngafal semua. Saya juga nggak ngafal semua. Makanya saya bikin catatan seperti ini. Ya, sehingga kalian bisa bawa pulang gitu kan. Ya, jadi ini silakan dipelajari. Konsepnya seperti ini. Oke? Sampai sini dulu tentang polosai. Apakah sudah oke? Silakan. Enggak. Hak akses resources di polosai ya. Tapi kalau kamu butuh ngelimitasi per halaman tertentu, ya, yang resource-nya banyak gitu kan. Nah itu saya lebih condong pakai middleware. Karena saya berangkat dari konsep middleware-nya dibandingkan kita polosainya aja. Karena pada akhirnya polosai ini sebenarnya mereka bikin standar yang sebenarnya nggak standar gitu. Cuman kamu kalau pakai Laravel berarti kan karena dia sekarang sudah bake in ke fungsi framework-nya. Kalau nanti ada programmer baru yang kamu hire, kalau dia pakai Laravel, kamu ajak ngomong polosai, harusnya dia tahu. Sehingga standar, sehingga waktumu untuk ngajarin dia nggak banyak gitu kan. Maksudnya lebih pendek, onboardingnya lebih pendek. Dibandingkan kamu harus bikin fungsi sendiri, kayak saya dulu karena di enterprise bikin fungsi sendiri, bikin middleware sendiri, bikin backend
untuk view centang-centangnya sendiri. Ya, jadi kalau di tempat saya dulu bisa sampai ngasih resource nggak hanya ke modelnya tapi sampai ke halamannya. Otomatis. Itu bisa. Dan dinamis, nggak perlu bikin rule seperti ini. Kalau ini kan dia static type ya, harus manual. Nah, tapi itu kita bisa nanti lewatin dengan cara-cara lain lah. Intinya ada. Inti pendeknya adalah kalau menjawab pertanyaanmu biar nggak bulat ya. Inti pendeknya adalah apakah best practice-nya kalau ke resources pakai policy? Jawaban saya adalah kalau sekarang iya. Tapi kalau kamu ingin melimitasi halaman, saran saya pakai middleware. Walaupun Gates bisa. Nanti kalau kamu lihat baca di dokumentasinya ada, cuman dia ngasih tanda merah di sana, warning. Jangan pakai Gates lagi untuk mengakses atau melimitasi hak akses ke halaman. Yang ngomong gitu. Ada. Jadi ya karena versi Laravel berubah gitu ya. Oke, apakah terjawab? Jawab. Ada pertanyaan? Ya? Bukan. Functionnya yang diakses. Nah, functionnya. Karena kan kita punya banyak nama function ya. Ada view, ada create, ada update. Itu nama functionnya. Oke? Nama functionnya, bukan nama blade-nya. Oke? Oke ya. Terjawab ya berarti ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke guard. Ya, guard. Ini agak PR saya yang sebelumnya saya janjikan terus saya lupa gitu ya. Nah, case-nya adalah begini. Pak, bagaimana kalau di perusahaan saya punya out yang tidak hanya pakai folder user. Nggak pakai table user aja. Kalau saya pakai banyak multiple table ya, untuk autentikasi. Ya kan ada pasti perusahaan seperti itu. Ya, tergantung analisa orang SI-nya kan. Waktu desain database. Ya, cuman saran saya lebih bagus satu table aja. Tapi kalau memang kalian mau multi table di Laravel apakah bisa? Bisa. Kita harus extend guard-nya, mau nggak mau. Jadi pertama, kita bikin guard baru. Guard barunya namanya yang lain. Ini ada di config out. Dua-duanya di config out. Ya, cari indeks namanya guard, terus bikin baru. Ya. Terus nanti di sini drivernya tetap session, jangan pakai database ya. Drivernya bisa dua, database atau session. Saya lebih condong pakai database karena saya condong pakai session karena lebih ringan. Ya, dia ngaksesnya ke RAM, bukan ngakses ke database. Kamu kalau ngakses ke database ada round tripnya. Ya. Kamu tembak ke database harus return, tembak database return, itu cukup makan waktu ya. Dibandingkan ngakses langsung ke RAM pakai session. Ya. Pak, session kan ngaksesnya ke TMP folder gitu kan. Kebetulan kalau di Laravel dia punya cache di RAM. Jadi PHP-mu sebelum ke destroy, dia bisa ngakses ke RAM langsung. Kalau kamu mau lebih ekstrim lagi pakai Redis, silakan pakai Redis. Ya, Redis itu apa? Silakan cari sendiri. Ya, saya jelaskan aja bahwa itu ada. Ini pendeknya adalah pakai session. Ya, session di sini ya. Habis itu providernya kok bisa yang ini pak. Nah, provider harus juga kita define di index provider. Ya, di bawahnya guard ini di file yang sama ya. Makanya lainnya kan mendekati. Ya. Providers, kamu harus nambah provider baru. Namanya apa? Saya pakai pengajar. Ya, kebetulan case-nya dari lembaga training ya. Di training kita pakai table berbeda ya. Saya nggak tahu anak Infor waktu KP bikin table-nya berbeda gitu ya. Jadi saya ikutin aja. Ya. Nah, di sini ya. Itu kalian juga bisa pakai driver Eloquent lalu nama modelnya. Ya, nama modelnya. Loh Pak, sepanjang yang saya tahu provider juga bisa pakai table. Boleh nggak saya pakai table? Silakan, terserah kamu. Ya, dia support provider yang berbeda. Cuman kita pakai Eloquent aja biar object oriented. Ya, nanti kita bisa kunci ke URL yang berbeda hanya untuk out tertentu aja. Ya, out pengajar ini. Ya, jadi satu aplikasimu bisa login multiple user ya dengan session berbeda. Ya, kayak kamu contoh, Pak, saya di front end ada user, di back end ada user juga. Tapi saya ingin bedain sessionnya gimana? Pakai ini. Ya, kalau mau. Tetap bisa nggak Pak dalam satu model yang sama? Sebenarnya bisa sih.
kalau kamu mau. Cuman yo susah banget untuk bedain ya. Jadi lebih baik eh, bikin model berbeda. Ya pasti kan ada function yang berbeda kan. Sehingga saran saya bedain aja. Oke? Nanti dari sana yang membedakan apa? Kalau tadi kamu pakai out ini, ya out biasa aja, ya kan middleware out ya. Nah kalau kamu pakai middleware yang dari model berbeda, kita harus kasih titik dua, nama outnya apa. Jadi nanti dia nggak akan interferen antara satu out dengan out yang lain. Namanya guard namanya. Ya. Jadi framework bisa sejauh itu. Nah, pertanyaannya akan menjawab kembali pertanyaannya Timothy di awal. Pak, kenapa saya kok diajarin Laravel? Kenapa nggak diajarin pakai Node.js, nggak diajarin pakai Python dan lain-lain? Jawaban saya adalah di Python, di Node.js itu belum se-mature ini. Jawabannya itu belum mature. Ya, jadi kalau kamu bicara tentang sampai sejauh ini out guard ya, itu mereka bisa kamu bikin tapi kamu bikin manual. Sehingga kan akhirnya banyak standar competing standar kan. Nah, saya lebih condong pakai framework yang stabil kalau ngajarin. Sehingga dan Laravel kan kalau kamu baca dokumentasinya jelas, orang belajarnya bisa banyak. Ya, downside-nya adalah banyak orang yang bisa belajar Laravel gitu kan. Tapi konsepnya kamu ngerti, nanti kalau kamu loncat-loncat framework gak ada masalah. Ya. Karena tujuan FAI adalah mengajarkan cara berpikir frameworknya. Cara berpikir kalau kamu bekerja dalam framework, bukan cara berpikir bikin frameworknya. Ya beda, karena nanti kalau kamu sampai di Node.js, dia akan bicara tentang kamu bikin functionnya dewi-dewi ku ya apa. Nah, itu makan waktunya gak cukup. Padahal kita bisa crunching ilmu sebanyak ini kan, dibandingkan kita ngabisin waktu bikinnya. Anak SIB lebih banyak belajar konsep dan makainya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu tentang ini, outguard ya dulu. Nggak ada? Nah, kalau kalian perhatikan, yang pertama ini usernya di out user, ya URL-nya out user gitu ya. Nah, nanti kalau kalian lihat ke login gitu ya, misalnya saya berusaha ke root pengajar, dia akan ketendang langsung ke login. Ya, kalau di sini, walaupun saya sudah login sebagai user biasa di sini, ya saya sudah login di sini. Tapi kalau saya pakai out pengajar di sini saya akan ketendang, diminta login. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi minimal kalian tahu lah ya caranya. Oke, sampai sini kita belajar apa itu gates, apa itu policy, dan apa itu guard. Ya, ini bisa kalian ambil di e-class. Ya, PPT-nya sudah saya lengkapin sampai week 14, jadi kalian bisa download. Ya, kalau kalian mau belajar duluan boleh, silakan. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin tentang hari ini? Nggak ada? Mulai ngawang gitu ya. Nih bapaknya ngomong apa gitu kan. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba untuk implementasi dengan kode yang kita punya. Ya, kode minggu lalu. Masih nyimpen kode minggu lalunya? Saya sudah kopikan ke share praktikan juga sih harusnya. Itu iya, sudah saya kopikan sih harusnya. Coba dicek aja. Minggu depan ada kelas pengganti ya, hari Rabu ya. Karena kan kita kehilangan satu pertemuan. Jadi hari Rabu ada pertemuan satu kali. Jam 10.30. Bisa semua nggak? Angkatan yang atas bisa? Bisa. Mana Yesta? Bisa. Bisa. Ya udah. Oke. Ya jangan lupa ya kita ada kelas pengganti. Ya ini juga yang nanti nonton videonya jangan lupa ya, karena kan kalian sakit gitu ya. Ya saya ngomong gitu ya, karena kan ini direkam. Ya sedih ya, banyak yang sakit kali ini. Oke, di start dulu aja. Kita buka kodenya. Oh ini week 10 saya copy deh. Kalau kalian mau copy. Ya saya copy ya. Saya baru ingat belum saya copy berarti. Nah di sini silakan dibuka aja pakai VS Code.
Kita akan coba aja implementasi di barang ya, biar gampang, biar nggak perlu ngedit lagi ya. Kalau nggak saya cek dulu database structure-nya gimana. Saya lupa. Kalau nggak ini kita perlu nambahin berarti. Nah ini kita perlu nambahin kolom sih, nambahin kolom user gitu ya. Kita nambah kolom user. Sebenarnya nggak boleh barang sih, tapi transaksi ya. Coba cek transaksi aja deh. Lebih gampang transaksi harusnya. Barang kan semua orang boleh akses ya, nah mungkin enggak. Oh, transaksi, Hatrans. Nah, Hatrans kan ada ID usernya ya. Kita pakai yang transaksi aja. Ya, kan kayak kalau bikin transaksi kan logikanya hanya boleh yang bikin yang akses kan, sama yang nanti ngupdate dan yang lain-lain. Kita coba implementasikan di sini. Sambil saya benerin dulu. Ini ID user harusnya pakai apa ya? Kita close dulu semua. Kita buka transaksinya. Ya kita jangan sampai ngelawan logic ya. Kalau ngelawan logic nanti konsep kalian salah, nanti salah saya jadi ya. Oh kita pakai ID harusnya ya. Oke, saya perbaikin dulu aja. Misalnya kita punya user apa aja di sini? Cuma admin nih. Tambah user baru ya. Ada model user nggak ya? Master user. Nggak ada ya master user ya. Ya kita nggak punya master user ya. Jadi ya. Oke, kalau gitu kita isi manual aja di sini ya. Harusnya tugas kalian ada, cuman saya nggak pindahkan ke sini. Ini di insert aja, user baru, misalnya siapa? Kevin paling gampang gitu ya. Passwordnya kosongin, tokennya kosongin, emailnya Kevin @mhs.istts.ac.id. Ya ini diisi hari ini aja, diisi hari ini juga. Oke, kalau udah dikosongin dulu aja passwordnya, ini kita copy ya, kita go dulu aja. Ini balik, passwordnya di copy aja. Harusnya sama ya, hashingnya sama 123 harus ya. Ya, ini kalau udah, waduh, ini ID-nya nggak ada ya. Oh ada sih ID-nya. Kevin admin, username sebagai primary key. Bentar, master user. Models, user. Ya primary key username ya. Ya, silakan. Ya. Transaksinya kita ubah pakai Kevin ya. Kevin dan karena kita nggak bisa ngubah yang punya kan, ubah database saja. Ya, username-nya Kevin, ini admin. Ya silakan diubah dulu, biar nanti kita bisa mapping. Ya. Hmm?
Database-nya mau diekspor. Ya. Ya. Dah. Yang week 10 ya. Oke, harusnya masih ngerekam gitu ya. Oke, aman. Saya coba ngecek rekamannya aja. Nah, storage-nya masih ada nggak ya? Mungkin masih banyak ya, 500 giga. More than enough. Kalau sudah beritahu ya, saya tunggu setengah menit. Ya OBS-nya ngopi aja sampai mampus gini ya. Pak Iwan jahat banget gitu ya. Di lock. Oke, saya cancel aja. Sudah di copy? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Oke. Ya Krisanto, kamu lagi pakai masker. Turunin hidung apa bedanya? Iya, hidungnya ketinggalan. Sudah? Ciari sudah? Sudah. Evander, Kevin? Belum? Belum? Oh belum, oke. Alan sudah, Alan? Sudah? Belum? Oke, saya tunggu ya.
Sudah belum? Sudah semua, ada yang belum? Sudah. Siapa? Mesti Matthew. Belum? Siapa? Matthew belum? Antonio belum? Sudah. Tadi apa? Maria nunjuk gitu ya. Nunjuk Matthew. Ah, Maria kenapa? Oh, Maria kirim file. Belum, tapi kamu belum? Belum. Loh, kamu kenapa? Kamu import gak bisa? Eh, ya ini kalian harus ngomong lagi ya. Saya sudah ngomong sih, cuman aduh. Ya kalau komputernya lagi sih sedih ya. Ya kalian kalau misalnya masih merasa gitu, tulis email ke rektorat gitu ya. Rektorat @rsr.edu gitu ya. Pakai email anonim gak apa dah. Nah, saya nggak bisa komentar dan kalau kayak gitu. Vin, itu katanya masih low mode komputernya. Udah. Ya udah. Ya nanti ngomong yo nang Bapak Yosi. Apa? Ini satu ya wis ya. Oke, ya semangat ya. Ya jadi asisten ini kasihan ya. Dia ini kalau jadi asisten itu dari atas bilang nanti, dia udah usaha tiap hari diomelin juga dia yang kena omel gitu kan. Ya ini kalian jadi asisten masih merasakan gitu ya. Oke. Oke. Ya, kasihanilah teman-teman kalian gitu ya. Oke. Eh, Kalau sudah, ya, maka kita akan coba bikin polosainya. Ya, silakan buka terminal di bawah, Control apostrof gitu ya, apostrof, petik sebelah angka 1 gitu ya. Nah, kalau sudah PHP artisan make polosai itu trans ya. Trans polosai gitu ya. Modelnya trans ya. Ya kan? Jadi PHP artisan make polosai trans polosai model trans. Ya. Dibuat seperti itu. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah di enter ya. Dia harusnya buat polosai seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan. Ya, buat polosai. Mana tadi? Oh, hilang. Nah, itu pokoknya dia kebuat ya. Dia ngebug gitu. PowerShell-nya ngebug. Ya, jadi ini kebuat harusnya di app polosai, ada folder baru ya. Ya kan? Trans polosai-nya kebuat. Dan semua fungsinya sudah ada. Ya. View dengan htrans. Nah, htransnya kan kita sudah punya ya. Nah, kita sudah punya htrans. Jadi, kita bisa cek di sini. Oke. Kita coba kunci dia based on user ID-nya. Kita cek. Ya. Jadi kita cek aja. Ini untuk view. Nanti update juga sama, kita samakan ya. Kita copy aja. Nah, $user itu kita cek jangan ID sih. Ini username ya. Kan based on username ya. Kita pakai primary key username. Kita cekkan dengan trans itu siapa ya? ID ya. ID underscore user ya. Oh, sekarang ada autocomplete-nya. Oke. ID underscore user ya. Jadi bisa. Kok bisa muncul autocomplete ya?
Punya udah muncul. Katanya dia muncul karena saya pernah pakai di depan mungkin. Ini karena Laravel autocomplete. Ya, ID user ini ya. Nah, ini jika tidak sama dengan aja. Biar kita nguncinya tidak sama dengan gitu ya. Jelek kalau sama dengan. Kalau mau pendek sih boleh lah. Yang gini nggak apa sih. Return. Nah, responsnya harus diperhatikan. Respon yang kita pakai bukan dari HTTP client, tapi dari Illuminate Out Access Response. Yang kedua, lihat ya, Illuminate Out Access Response. Ya, di enter. Baru di sini nanti kita deny. Ya, deny ini bukan transaksi Anda. Tidak boleh lihat. Gitu ya. Oke, kalau enggak return true as is. Ini boleh lihat. Ya, seperti ini. Oke. Sudah? Nah, kalau udah lanjut aja di create ya. Create ini nggak usah sih, create ini nggak masalah. Update-nya kita copy aja. Kalau update ini boleh apa enggak dia. Sebenarnya kalau super user boleh ngupdate ya. Kita harus cekkan dia super user apa enggak juga, tapi nanti urusan nanti lah. Nah, apa? Kita belum punya kolom belum punya kolom dia sebagai siapa ya. Ini copy aja. Copy ke update dan copy ke delete. Ya, jadi kalian punya hak akses untuk delete, untuk update, dan untuk view. Ya. Sudah dikopas semua? Udah. Kalau udah, pertama saya cek dulu ya. Saya ke web dulu sebentar. Aduh, kok EBU? Saya cek dulu. Master transaksi ya. Saya coba cek dulu. Ya, silakan. Kita coba aja ya, bisa apa enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi harusnya sih yang kedua, sebentar, saya coba dulu aja ya, saya coba dulu aja. Eh satu ini kan harusnya Hermanto Anos Kevin. Nah, ini nggak bisa ya, karena kita pakai ID. Berarti di sini nggak bisa. Eh
Oke, ini nggak bisa ya. Kita nggak bisa taruh di sini. Jadi nggak bisa. Kita taruh aja langsung di sini aja ya. Karena dia bukan sebagai ID gitu kan. Kita manual di sini kan. Jadi caranya adalah setelah didapetin, kita jangan lupa minta request. Ini di transaksi controller ya. Request $request ya. Kita cek di sini $request user ya kan, nggak ada guardnya, kita nggak pakai guard kan, biarin aja. Can not, harusnya can bisa sih tapi cannot aja. Cek cannot view bentar, cannot view $header ya, maka kita abort part 03. Message-nya ini yang kita harus dapetin. Nah, dapetin dari scanner ini, saya coba diadam dulu ya. Harusnya di true false doang sih. Masalahnya itu. Kalau dia berusaha akses di nomor 2, kok not found? Hah? Not found? Suara 234. Oh, sudah ke delete ya. Kosongin dulu delete-nya. Ini ke delete ya, makanya dia nggak ketemu. Nah, ini cuman return true ya. Jadi kita nggak bisa dapetin kata-katanya. Bentar ya. Oke, kalau kita pakai can, ada kelemahan, kita nggak bisa dapetin teksnya, ya. Jadi mau nggak mau kita harus tulis manual. Kalau mau pakai teksnya, ya pakai git aja. Ya kita harus import git mau nggak mau. Kalau kayak ini kan kita harus manual ya nulisin teksnya. Kalau mau sih begini.
Yaudah kita pakai gate saja deh. Eh, Gates kok nggak ada? Hah? Oh gate, sorry. Gate ya. Vacate gate. Ya. Eh, spec view terus $h. Ya. Ya ada kekurangannya ya. Memang selalu, makanya saya bilang sama aja kayak kita bikin fungsi sendiri kan. Mau nggak mau. Tapi ini lebih rapi. Kita bisa dapetin out allowed. Kalau nggak allowed berarti ini kalau tidak allowed ya. Kita return abort 403 out message. Ya, jadi kita dapetin message ya. Ini kalau nanti kita copy kemanapun bisa jalan gitu kan, lebih enak. Jadi dia akan berhentikan bahwa kita nggak boleh ngakses. Kalau enggak ya dia akan terus lanjut ke function returnnya. Ya, ini kalau saya coba jalanin, bentar saya coba jalanin ya. Minimal dicoba dulu. Nah ini ya, ini bukan transaksi Anda nggak boleh lihat. Ya, jadi kayak gini. Gate-nya pakai vacate. Ya, illuminate support vacate gate. Illuminate support vacate gate. Ya, kalau vacate selalu di bawahnya vacate ya. Illuminate support vacate gate. Sudah? Udah ditulis? Request-nya berarti nggak bisa ya. Tapi kalau kamu pakai request itu boleh-boleh aja, tapi return false atau true ya, terserah kamu. Bedanya kalau return false atau true kan pengecekannya lebih pendek, kamu tinggal manggil fungsi gitu kan. Kalau ini kan kamu bisa manggil message ya. Ya. Jadi ini nggak selalu harus return respon gini ya. Returnnya boleh bolehan doang. Mau true boleh, mau false boleh. Kalau kamu return respon gini kan apa namanya? Dia bisa ngasih teks di sini. Bedanya itu. Kalau enggak ya kamu bisa langsung request user can atau cannot. Ya kan? Lebih gampang. Ya terserah kalian sih. Ini coba kita copy aja. Ya, gini kita copy. Sudah kan ini kan? Ada yang ketinggalan? Rizky? Belum. Gate-nya pakai yang ini Rizky. Pakai yang illuminate support vacate gate. Kevin Syah? Kevin Syah sana. Kevin? Sudah. Oke. Matthew? Antonio? Udah. Udah. Jangan nunjuk. Dia nunjuk siapa? Maria. Stefan? Sudah? Lagi ngetik. Oke, saya tunggu. Ya, illuminate support vacate gate ya. Ini di sini. Out allowed. Ya kan sudah mulai bisa ngebikin puzzle-nya ya. Jadi kelihatan ya. Kita bikin controller, bikin model, hak aksesnya di mana, ya kan? Middleware-nya seperti apa, authentication seperti apa, ya kan? Hampir semua feature-nya sudah ada. Loginnya pakai admin. Kalau kamu mau login sebagai Kevin nggak masalah sih. Nanti paling kebalik aja. Yang apa?
Yang kedua dan ketiga, 1 dan 2. Ini dikosongin ya, jangan lupa. Dibikin nul, karena deletednya kan masih isi. Harus kamu kosongin, kalau enggak nanti dia ketemunya enggak ketemu datanya. Ini kamu edit gagal. Tapi kalau yang di nomor 3 boleh edit. Nggak bisa apa? Nomor 3 kamu pakai apa? Lawat ini enggak? Tanda seru, tanda seru. Tanda seru di sini. Tanda seru. Iya, tanda seru jangan lupa, if-nya di tanda seru ini. Jadi dia di negasi. Kamu negasi nggak? Hmm? Ya? Shh. Kenapa? Iya, karena dia pengecekannya based on yang kamu lempar ini objek apa? Bisa banyak. Kamu misalnya, oh sorry, satu model satu bisa banyak polisi sih sebenarnya. Tapi jangan nama metode yang sama ya. Yang dibedakan berdasarkan nama metodenya. Mm-mm. Metodenya jangan sama, karena ini dia ngeceknya based on method. Iya, karena kalau enggak nanti kamu nggak bisa ngecek gitu kan. Dia ngeceknya based on method. Metode apa yang punya parameter htrans. Sama dia dicariin. Ya. Iya, di dalam policy itu betul. Jadi supaya kamu groupingnya kan jelas satu file, ini hanya untuk htrans. Kalau kamu bikin policy lain terserah kamu. Cuman saran saya adalah biar gampang manage-nya satu file aja. Ya. Kecuali kamu punya pattern lain yang kamu yakin nggak bikin confusing. Terserah kamu. Oke. Oke ya, view-nya sudah ya. Kita coba ke update-nya ya. Kita ke delete-nya aja ya. Update-nya kan udah ada. Ke delete-nya aja. Ini di copy. Kita coba delete. Yang di sini kan kalau dia bukan yang punya nggak boleh delete kan. Ini dollar detail. Copy aja as is. Ini tapi diubah delete ya. Karena kan berusaha delete. Ini di delete, function delete ya. Sudah? Sudahkah? Sudah? Halo? Sudah? Udah. Oke, kita coba delete ya. Delete-nya harusnya kita nggak bisa karena bukan kita yang punya. Kayak nomor 1 ini kan yang punya Kevin ya. Ini kita nggak boleh. Ini harusnya kita ubah kata-katanya, jangan lihat ya. Kita ubah delete aja. Ini di delete. Nah, delete ya. Nah ini. Tidak boleh hapus. Itu kan. Ini di teksnya ini diubah ya, di delete-nya
di policy ubah tidak boleh hapus. Ya ini kita delete, harusnya nggak boleh hapus, gitu ya. Sebenarnya kayak if biasa sih, cuman ya kita ngecek based on resource. Ya, ini delete nggak boleh hapus. Tapi kalau delete-nya kita sendiri bisa. Ya, tapi delete-nya kok nggak jalan gitu ya. Oh delete-nya soalnya saya reset ya, with reset kemarin. Kita ubah aja ya. Ini functionnya fucked up gitu. Nah ini with reset ya, jadi salah ya. Harusnya with resetnya dihilangin ya. Karena kan sama reset jadi muncul. Ini di where aja kalau mau. Where, ya kan? Ini request, dollar request. Ini dollar request user, terus username. Itu dipakai untuk sama dengan ID underscore user ya. Score user sama dengan request username. Ya, dia hanya akan nampilin punya dia sendiri. Ya, tinggal 4 doang. Karena kan 3-nya udah ke delete ya. Yang ketiga udah ke delete. Jadi nggak muncul. Boleh apa? Selesai. Nanti saya akan ngomongkan aja. Saya perbolehkan mungkin ya nanti. Cuman di materi nggak ada, karena udah akan jelasin sih. Karena buku praktikumnya belum update. Ini kan saya di tengah-tengah ngubah kurikulum kan, di tengah-tengah ngajar. Karena saya nggak yakin kemarin waktunya cukup. Karena kan saya lihat kan kondisinya tergantung mahasiswa juga. Kalau mahasiswa bisa ngikutin, bagus. Karena tahun lalu tuh saya ngajar 2 tahun, kena corona itu saya selalu berhenti di middleware. Ya karena mahasiswa diajarin mundur, susah banget gitu. Tadi saya beritahu apa Lauren ya? Ini saya beritahu Lauren. Tapi ingat ya, belajar sendiri ya. Di materi nggak akan diajarin. Ya, minimal video ini kan ada, nanti saya upload juga kan. Jadi kalian bisa nonton ulang. Oke, sampai sini dulu untuk policy-nya, delete sama create gimana? Create-nya belum ada ya? Create gak pengaruh sih, karena create-nya kan kita nggak ada nulis apa-apa. Oke harusnya ya. Kalau saya masukin satu kan manual gini kan dia pasti mental, bukan transaksi kita gitu kan. Ya, jadi minimal paham maksudnya ya. Sebenarnya kan ini kayak ngakalin doang. Ngakalin boleh nggak dia sesuai dengan user sendiri, cuma ditaruh dalam kompleksitas yang kita nggak kelihatan. Ya kan? Dia kayak manggil functionnya lewat gates. Ya, lewat gates yang ini. Ya kan? Jadi sama aja sih. Oke. Kita coba yang terakhir. Yang terakhir itu adalah bikin out guard. Ya, guardnya ini tujuannya sebenarnya hanya untuk multiple session sebenarnya dalam satu aplikasi. Itu pertama. Yang kedua untuk ngakalin kalau misalnya kalian punya banyak user tapi di table yang berbeda. Ya. Karena kan biasanya kalau kamu dengan out aja kan hanya satu user aja kan, selesai urusan. Nah masalahnya kan kita nggak bisa selalu seperti itu. Ya kita harus bikin yang lain. Jadi kita harus coba. Oke. Config-nya ada di mana? Kita bikin misalnya apa ya? User khusus aja ya, manajemen gitu ya. Karena kan kebetulan user kita nggak punya, user kita ini nggak ada hak akses di sini ya.
Kita bikin tabel baru aja, ngopi dari user ini. Ada kolom apa aja ya? Username, password, email, created ad, updated ad. Oke. Hah? Manager aja ya? Manager gitu ya. Username, password, terus remember token, harusnya varchar juga, created ad, timestamp, null, null jangan null ya, null nggak apa is null. Ini coba di add satu lagi kolom, created ad, updated ad, timestamp juga. Sama dengan user ya, sama dengan table user. Username, password, remember token, created ad. Ya username, password, remember token. Oh kurang email. Entah apa sih, nggak ada email nggak masalah juga sih. Emailnya di varchar juga. Oke, username. Nah, primary key-nya ditaruh di sini, di primary key ya. Primary ya, username-nya primary. Username, password, remember token, created ad, updated ad, sama email. Ya. Varchar, timestamp, varchar. Yang primary yang username. Ya, silakan. Sudah ya? Kalau udah di go. Di save. File length-nya dia ngomel. Ya udahlah, diisi 255 ya.
255 untuk varchar semua ya, tapi kalau yang lain biarin. Oke, kalau kamu udah punya semua ini ya, coba diisi aja, di insert gitu kan. Username-nya misalnya manager, passwordnya kopas saja, kosongin aja ya. Created add today, created add update add today. Wes isiin aja emailnya manager@sts.edu. Oke. Passwordnya kopas dari user 123 ya, biar kita nggak kesulitan. Biar nggak usah bikin lagi lah. Oke, udah ya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Belum? Sudah. Kita extend aja lebih enak gitu ya. Kita extend lagi satu model, copy gitu ya. Copy, di paste, terus diubah manager. Ya. Manager gitu ya. Tabelnya manager, sisanya sama semua gitu ya. Ya. Cuman di copy aja. User di copy jadi manager, tabelnya diubah manager. Ya, kita akan ubah config-nya setelah ini. Ya, kurang 12 menit gitu ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah kita coba bikin halaman ya. Searching kemarin kan ada searching ya. Di web ini kan ada searching ya. Mana searching kemarin?
Waduh, barangnya ini, master barang ini nggak ada middleware-nya ya? Oh ada ya, out. Hmm, Search-nya kita bawa keluar aja ya. Search barang kita bawa keluar. Sama search Ajax-nya. Gua contoh aja. Search barang sama search Ajax dibawa keluar. Search barang sama search Ajax dibawa keluar. Oke. Kita taruh di luarnya di sini. Oke, kita grup aja. Root prefix seperti biasa, tapi master barang. Ya. Kita grup, ya kan? Di-cut ya, di-cut dipindah keluar ya. Kita tambahkan dengan middleware, tapi namanya out manager, gitu ya. Asumsikan manager hanya boleh cari barang pakai Ajax gitu ya, asumsi aja. Nah kita kan belum register, nanti kita harus register. Jadi dipindah dulu aja, view-nya pindah yang keluar, sama get-nya nanti kita pindah. Romeo, sudah? Rizky, sudah? Yefta, udah. Udah semua? Ada yang belum? Udah. Oke, kalau sudah, ya, setelah kita pindah, kita harus ke config. Di config, di out, kita harus bikin provider baru. Nah, providernya copy aja, jadiin namanya manager. Drivernya Eloquent, modelnya jadikan manager. Ini di provider dulu ya, cari provider. Copy paste. Ini kalau pakai database bisa begini. Ya, tapi saya nggak pakai database, kita pakai Eloquent aja. Sudah? Nah, kalau udah ke guardnya, out guardnya kita bikin namanya manager. Nah, yang dipakai di outnya di sini, tadi out. Ini adalah nama di sininya, nama di guardnya. Ya, nama guardnya, bukan nama providernya. Oke, nama guardnya. Ya, providernya manager. Kalau mau bukti, ini diganti MGR aja nggak apa? MGR gitu ya. Di sini diganti providernya MGR supaya kelihatan bedanya. Ini yang dipakai dipanggil di out manager. Oke. Ini MGR yang di bawah diganti MGR. Oke. Kalau udah harusnya kalian masuk ke search, dia gagal. Kita belum bikin authentication untuk manajernya. Kita harus bikin out attempt-nya untuk manager. Ya.
MGR. Provider kan? MGR. Modelnya tetap manager. Tapi nama indeksnya MGR. Apa? Nggak ada. Tadi cuma ini doang. Karena untuk buktikan bahwa ini bener ke outguardnya namanya manager. Yang di sini. Ya. Oke. Ada yang belum? Rizky, Yefta? Belum? Sudah. Nah, kalau udah kita coba ke master barang search, harusnya error. Nah, master barang search kok 404 ya? Master barang search. Bentar. Prefix, group, root view, root get. Middleware out manager, group function. Not found. Sebentar. Why not found? Harusnya dia redirect ke login sih. Yang di luarnya ini saya salah taruh ya. Masih di dalamnya ini ya. Jadi dia kayak di dalamnya out. Di luarnya out ini ya. Nah, ini maksudnya ini ya. Saya coba lagi. Tuh. Kenapa? Di ini kan. Ini di luarnya sudah. Oh, sudah di luar sih. Ini kan traffic ini kan. Ini sudah di luarnya. Trafficnya jalan sendiri sudah. Coba saya langsung search saja coba. Jalan apa enggak? Kalau master ya dia ngarah ke login ya. Master. Padahal kalau kamu transaksi kamu masuk. Ini master coba barang gitu ya lagi. Saya masih penasaran sih. Oh, barang search store 404 ya kan master barang search ya harusnya betul ya. Kalau master search jalan sih tapi aneh sih. Master search jalan ya. For some reason dia kayak tabrakan sih. Barang search dia nggak mau 404. Oh saya tahu kenapa. Karena barangnya punya ID. Harusnya di atasnya kan maksudmu gitu ya. Oke. Ya harusnya di sebelumnya prefix ini maksudmu ya. Saya baru paham maksudmu. Karena dia punya ID ya.
Ya dia langsung redirect ke home ya. Redirect ke login karena kita belum login kan. Ini kalau kalian paksa pun kayak gimana pun ke master barang search dia akan ke login. Walaupun kalau kamu ke transaksi kamu bisa masuk. Kamu ke barang bisa masuk. Ya kan? Kamu ke home jalan masihan. Ya. Nah, tapi kenapa kok untuk out manajernya enggak? Karena dia beda session. Kita harus tambahkan loginnya untuk pengecekan. Ya. Sebentar. Login ini kita mau enggak mau harus ngecek. Ya. Ngecek 2 kali. Jadi out attempt biasa, ini kan guard default ya. Guardnya kan guard default. Kita harus attempt ke guard yang satunya. Ya. Karena attemptnya tetap return boolean sih, tapi kita harus coba lagi. If else if ya out guardnya manager. Baru kita attempt. Ya. Username ya kan? $user sama password $pass. Ya kan? Baru kamu nanti redirect ya ke tempat lain. Ini selalu arahin aja, jangan intended ya, tapi kita selalu arahin ke search ya, karena kan manager cuma satu halaman doang. Master barang search ya, selalu ke sini. Oke, selalu ke halaman ini. Ini untuk manager. Ya. Loh Pak, kalau nanti saya pakai hak akses saja, nggak mau pakai multiple guard gitu ya. Saya mau pakai hak akses saja, ya kamu cek aja kalau berhasil login dia sebagai siapa. Ya, role-nya siapa. Itu lebih gampang kan. Cuman case-nya kalau kamu terlanjur ngalamin perusahaan yang beda table, ya pakai out seperti ini. Ya. Oke. Dia sessionnya akan jalan berdua. Jadi nanti kamu bisa bikin aplikasi untuk front end, untuk user front end, untuk back end, administrator, usernya pakai session yang berbeda. Ya itu tujuannya guard yang berbeda. Oke? Supaya kamu nggak tabrakan. Nanti kalau misalnya kamu TA, jangan sampai kamu bikin satu guard aja. Jadi kamu harus login 2 tempat gitu kan, setengah mati nanti. Ya kan, harus login di 2 browser. Kalau ini kan bisa 1 browser kan, karena dia sessionnya berbeda. Ya, fungsinya seperti itu bayangannya. Loh Pak, kenapa Bapak yakin pasti kalau gagal user atas pasti ke user bawah? Asumsi saya adalah ID usernya tidak akan sama di 2 table itu. Ya kamu harus checking, bikin no function. Ketika buat user gak boleh sama, atau di database pakai OSP, pakai O-trigger. Ya kan? Bisa nge-search kan di 2 tempat. Kalau di count ada hasilnya di jumlah berarti gak boleh insert. Ya, sudah belajar ACS kan ya? Jadi saya rasa ACS bisa dipakai. Oke, kalau seperti ini, ya kalau saya logout, saya ke master barang ya. Ini logoutnya di mana ya? Logout langsung ya? Gak ada tombol logoutnya. Saya lupa. Logout gini ya? Ah iya, logout gini ya. Ya, saya ke barang nggak bisa. Oh, loh barangnya kok bisa masuk? Loh, si logoutnya. Oh, pakai cookie ya? Ah. Logoutnya diupdate ya? Logoutnya diupdate. Jangan lupa kita out. Logout ya. Saya belum ngajarin ya. Nah, logout ini
Itu pakai out juga, support wicket out. Ya, kita logoutnya pakai out logout. Ya, tambahin di logout. Ya, berarti saya kelewat ya. Belum pernah saya ajarin berarti ya. Ya, ini banyak lupa-lupa nih. Kalau udah logout gini harusnya kita bisa logout. Yo tambah update aja buttonnya bisa logout gitu ya. Nah apa wis transaksi logout. Nah berarti login ya udah berhasil. Kita coba ke barang gagal, transaksi gagal, cari barang gagal, ke home gagal. Home-nya bisa sih, home karena home ya. Kita coba login sebagai manajer tadi ya. Manajer 123 ya. Enter. Nah, kita bisa masuk ke barang. Tapi kalau mau ke barang, ke transaksi nggak bisa, tapi cari barang bisa. Ya. Karena sessionnya berbeda. Oke? Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, silakan. Ya. Nanti kamu bisa bikin policy berbeda. Maksudnya ini policy kan? Iya, bikin policy yang berbeda. Nanti parameter usernya kamu ubah dari parameter manager. Ya, karena guardnya manager kan. Ya, itu caranya. Oke? Sama. Oke ya, terjawab ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Untuk guard? Ya? Class manager? Wah ini mejanya sampai goyang. Ini, sama aja. Apa? Ini cuman kopas ini, kopas dari user. Yang saya ubah cuman table manajernya aja. Oke ya. Silakan kalian latihan sendiri di rumah ya. Saya enggak ngasih tugas. Karena kan nanti ngomel loh, Pak, kita masih ada praktikum, masih ada proyek. Silakan coba di proyeknya. Ya. Jadi diimplementasikan kalau mau buat latihan ya. Oke. Jangan lupa saya selalu monitor proyek kalian lewat Git. Ya. Nanti semua feedback sama gini, untuk kita mempersingkat waktu, proyeknya tolong sebelum tiap kali kita kuliah di-upload ke online, di-upload ke web. Jadi sehari tiap hari Rabu saya bisa ngecek. Ya, progres kalian sampai mana? Setiap hari Rabu. Iya, maksimal jam 12 siang ya. Jadi proyeknya setelah kalian update tiap hari Rabu harus kalian upload ke hosting. Saya ngeceknya lewat hosting, saya tidak akan ngejalankan migration. Bikin no script aja untuk ngupload pakai FTP kan bisa FTP-an toh. Kalau pakai FTP kan cepet. Vendornya vendor nggak usah diupdate apa, copy aja coding yang berubah-berubah. Kan vendor kamu sama nggak ada pakai library baru kan nggak bakal ngupdate vendor kan. Jadi yang kamu copy cuman app, model apa itu copyin. Kan pakai FTP cepet. Ya. Jadi biar kamu nggak susah-susah harus buka browser nguploadin gitu kan. Mulai belajar pakai protokol ya. Sudah ngambil Jarkom kan? Wis apa belajar FTP dulu. Ya. Kalau enggak belajar itu sama aku Kevin di belakang ya. Udah ngambil Jarkom kan, Vin? Udah ya. Anaknya Pak Ferdi juga, jadi silakan belajar. Gitu ya. Tanya aja sama dia. Harusnya bisa lah. Asisten jaringan tapi enggak pernah di lab gitu kan. Ya itu dicari Pak Ferdi loh. Kamu itu. Oke, saya bercanda. Tapi memang dicari Pak Ferdi ya. Saya nggak tahu dah. Itu urusan dia sama Pak Ferdi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau masih ada pertanyaan silakan chat saya atau chat di grup. Ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Ya. Saya bisa kalian reach lewat grup WhatsApp
Yang kedua bisa kalian reach lewat email. Kalau kalian merasa chatnya panjang banget, di email boleh. Ya, jadi biar kalau email kan bisa diarsip ya. Jadi kalian bisa buat copy-copy. Oke, saya open to communication, jadi bebas. Ya. Sampai sini dulu kelasnya. Kita ketemu minggu depan. Harusnya kita materi tinggal dikit lagi. Saya akan sesuai kurikulum ya. Kita masih ada migration minggu depan. Migration, localization, seeding. Ya. Ini untuk kalau kalian nanti kerja di enterprise, ini akan sering kepake. Cuman kalau di Laravel dia built-in. Kalau kalian pakai Java atau pakai .NET, dia punya fungsi sendiri. Kalau Java dia punya Flyway. Flyway ini FlyWDB ya. Ini juga ada tapi ini berbayar sih. Tapi kalau di enterprise saya orang-orang pakai ini ya. Minggu depan aja kita bahas tapi intinya ada. Ya jadi supaya kalian tahu. Lalu kita akan belajar logging, error handling, sama log rotation. 2 minggu lagi. Yang terakhir kita akan belajar data table. Ya kalau kita cukup waktunya mungkin kita akan belajar sampai Laravel Livewire kalau cukup. Kalau enggak ya habis. Ya biasanya kan kalau dosen lain pertemuan 12 udah habis mata kuliahnya kan. Ya kalau saya sih kalau bisa ngajarin lebih saya kasih. Ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat siang. Terima kasih. Ini absensinya saya penuhkan aja ya hari ini ya, karena kayaknya sakit. Ya, jadi saya apa adanya aja. Loh, log out. Ya. Oke, stop record.